Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agam Salasa dari semester 6 kelas Teknologi Milik 2, NIREM 0306190124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan benih. Yang pertama yaitu profil usaha. Nama usaha yang saya lakukan yaitu 3Farm. 3Farm merupakan sebuah usaha baru yang bergerak di bidang pertanian, yang berfokus pada komoditas tanaman padi. Produk utama yang ditawarkan adalah benih padi bersertifikat dan bibit padi siap tanam. Dalam menjalankan bisnis ini, 3Farm melakukan kemitraan dengan UPTD Kesongo, di mana 3Farm sebagai pemasar produk dan UPTD Kesongo sebagai penyedia produk benih padi bersertifikat. Produk yang ditawarkan dijual secara online dan offline. Untuk pembelian produk bibit siap tanam, konsumen harus mengikuti sistem pre-order. Harga ditawarkan sangat terjangkau. Bibit dijual dengan harga Rp5.000 per tray dan benih dijual dengan harga Rp95.000 per pack kemasan 5 kg. Berikut contoh logo yang telah saya buat dalam usaha ini 3Farm. Selanjutnya yaitu legalitas kewirausahaan. Legalitas kewirausahaan dalam usaha yang saya lakukan yaitu daftar peraturan perundangan yuridis untuk menjalankan usaha perbenihan. 1. Izin usaha. Peraturan pemerintah Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian. Yang kedua, peredaran benih tanaman. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 12 Permentan TP-1020/4/2018 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman. Selanjutnya, kemitraan usaha tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Selanjutnya, kelembagaan usaha tercantum dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan kelembagaan petani dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Merek Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bab 1 ketentuan umum pasal 1 dan pasal 2 serta bab 2 tentang lingkup merek pada pasal 3. Selanjutnya, pelindungan konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu alur proses pengurusan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS atau Online Single Submission. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, akses portal OSS URL http://2/oss.co.id. Kemudian login pada pojok kanan laman web OSS, klik masuk sehingga aplikasi akan menampilkan form login. Yang selanjutnya, daftar. Pelaku usaha memilih tanda daftar yang kemudian akan menampilkan beberapa form yang perlu diisi. Pelaku usaha, data yang harus diinput adalah data identitas meliputi NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian mengisi CEPTA dan menyetujui syarat dan ketentuan. Klik submit. Selanjutnya, pelaku usaha menerima email aktivasi, kemudian mengklik aktivasi. Apabila aktivasi berhasil, pelaku usaha menerima email konfirmasi registrasi yang berisi user dan password untuk login akun pengajuan UKM atau UMKM. Setelah menerima user dan password, pelaku usaha kembali ke laman OSS untuk masuk ke dalam akun. Pelaku usaha masuk ke dalam akun OSS, pilih perizinan usaha, pilih kualifikasi usaha, kemudian usaha perorangan, pilih mikro atau kecil, kemudian pilih pendaftaran NIB, perseorangan mikro,
Kemudian selanjutnya pengguna melengkapi data profil berupa nama pemilik usaha, NIK, alamat, kemudian nomor telepon, kemudian jenis kelamin, pendidikan, terakhir kekayaan bersih dan lain-lain. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya pelaku usaha masuk ke tahap kedua, yaitu data usaha. Pada data usaha akan ditampilkan data kegiatan usaha dari pelaku usaha. Pada halaman data usaha, klik tombol tambah data. Tambah data untuk menampilkan form tambah data usaha. Kemudian pastikan dan konfirmasi bahwa data yang dituliskan telah benar. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga, draft NIP dan izin usaha. Pengguna mengecek kembali data yang telah diinput, kemudian menyetujui data yang diisikan benar dan valid. Klik proses NIP dan izin usaha. NIP telah berhasil diproses, kemudian klik cetak NIP dan cetak izin usaha. Selanjutnya yaitu mengenai analisa resiko usaha. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Kemudian, risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Menurut Cassidy tahun 2010, Hardward et al. Tahun 1999, dalam Saputra 2016 menjelaskan beberapa risiko yang sering terjadi pada pertanian dan dapat menurunkan pendapatan usaha adalah sebagai berikut. Yang A. Risiko hasil produksi. Risiko produksi dapat disebabkan karena kejadian yang tidak terkontrol. Biasanya disebabkan oleh kondisi alam yang ekstrim seperti curah hujan, iklim, cuaca, dan serangan hama maupun penyakit. Hal tersebut menyebabkan fluktuasi hasil produksi. Fluktuasi ini menyebabkan terjadinya kekurangan benih ataupun penumpukan stok benih di gudang. Yang B. Risiko pasar atau harga berkaitan dengan fluktuasi atau keragaman harga suatu komoditi atau harga input dalam kegiatan usaha tani. Ketersediaan benih padi bersertifikat yang diproduksi oleh perusahaan pemerintah maupun swasta sangat mencukupi, oleh karena itu dapat terjadi keragaman harga benih. Di kondisi sekarang ini, yang hampir seluruh kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui online, maka keragaman harga jual benih dapat terjadi. Ada toko yang menjual dengan harga jauh di bawah harga umumnya, maupun ada juga toko yang menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada umumnya. C. Risiko kelembagaan. Risiko kelembagaan atau institusi disebabkan oleh perubahan atau kebijakan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap pertanian. Misalnya kebijakan pemerintah, petani, penyuluh. Adapun jenis-jenis risiko kelembagaan yang dihadapi oleh pelaku usaha 3FAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dan fasilitas kurang memadai. Ada kebijakan benih bantuan. Yang terakhir, D. Risiko manusia. Risiko manusia adalah sikap atau tingkah laku manusia yang dalam melakukan proses usaha tani. Adapun jenis-jenis risiko manusia yang dihadapi oleh pelaku usaha 3FAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan tenaga kerja. Karena keterbatasan modal yang berimbas di berbagai aspek, salah satunya tenaga kerja. Sehingga dalam usaha ini apabila terjadi peningkatan pemesanan pada bibit padi siap tanam, maka 3FAM tidak bisa memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, kesehatan tenaga kerja yang terganggu. Selanjutnya yaitu Google Profil Bisnis. Google Bisnisku adalah layanan berbasis internet untuk para pemilik usaha dan dijalankan oleh Google. Nah, dalam usaha 3FAM ini saya sudah mendaftarkan di Google Maps sehingga dapat diakses kapan saja. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran atau marketing plan. Yang pertama, analisis situasi. Lingkungan situasi. 3FAM baru akan memasuki tahun pertama operasinya. Produk dapat diterima dengan baik dan pemasaran menjadi kunci utama dalam pengembangan merek dan kesadaran produk serta pertumbuhan basis pelanggan. Yang kedua, lingkungan netral. Saat ini untuk penjualan benih tanaman harus memiliki sertifikat dan izin pengedar benih agar dapat memberikan jaminan kepada konsumen dan memenuhi peraturan negara. Saat ini media memberikan peran yang sangat penting guna mengenalkan produk 3FAM kepada konsumen. Dengan adanya media berupa media sosial dapat dengan mudah memberikan akses untuk pemasaran dengan jarak jauh. Yang C, masalah dan kesempatan.
Selanjutnya lingkungan perusahaan. 3F merupakan usaha baru yang bergerak di bidang perbenihan tanaman pangan, yaitu padi. Kegiatan pencatatan keuangan dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan keluar masuk dana. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap 1 bulan sekali atau bisa dilakukan pada waktu itu juga apabila mendesak. Selanjutnya yaitu yang B, target pasar. Target pasar dari 3F adalah seluruh masyarakat Indonesia, baik dari kalangan bawah maupun atas, baik laki-laki maupun perempuan, dan fokus utama adalah petani. Lokasi target pasar secara online adalah seluruh wilayah Indonesia dan secara offline adalah wilayah Kecamatan Rengapost. Masalah dan kesempatan. Masalah, terdapat banyak toko online dan offline yang menjual produk benih padi bersertifikat dengan harga yang juga bersaing. Selain itu, karena bisnis ini merupakan bisnis yang dengan brand yang masih baru, sehingga masih sedikit masyarakat yang mengetahui. Kesempatan, walaupun banyak toko dengan produk serupa yaitu benih padi bersertifikat, namun 3F memiliki produk keunggulan lain yaitu bibit padi siap tanam. Dengan produk tersebut yang sesuai analisa pasar masih jarang ditemukan, maka dapat menjadi peluang untuk 3F. Dengan strategi promosi dan pemasaran yang baik, tentunya produk tersebut dapat bersaing di pasaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk promosi dan penjualan. Kemudian terjun langsung ke petani. Selanjutnya yang D, yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang produk yang dari 3F adalah benih padi sertifikat dan bibit padi siap tanam. Promosi yang melakukan promosi produk kepada konsumen melalui media cetak berupa brosur, melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan marketplace lainnya. Mengikuti kegiatan pameran yang berkaitan dengan produk atau bidang usaha. Flash tempat usaha dilakukan di Jalan Honggo Wicana RT 1 RW 3 Kecamatan Rengapost Kabupaten Semarang dengan dipasarkan secara online melalui media WhatsApp, Instagram, dan marketplace lainnya, serta dipasarkan secara offline di wilayah Kabupaten Semarang. Margin dan biaya pemasaran. 3F menawarkan jasa pengiriman barang sampai ke lokasi tujuan, namun konsumen harus membayar besarnya tagihan pengiriman sesuai dengan jarak lokasi pengiriman hingga lokasi tujuan. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan 3F adalah sebagai berikut, yaitu pemasaran langsung, komunikasi, klarifikasi, pemasaran internet, segmentasi pasar. Taktik pemasaran. Pemasaran yang dilakukan yang diterapkan pada 3F ini yaitu yang pertama, menawarkan produk dengan harga ekonomis, menawarkan jasa konsultasi terhadap pemasaran yang dihadapi petani dalam proses budidaya padi, menawarkan jasa pengiriman ke lokasi pembelian, melakukan respon dan pengiriman secepat mungkin, melakukan promosi dan penjualan secara online dan offline, memastikan kualitas produk adalah kualitas terbaik. Copywriting adalah suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens di dalamnya guna melakukan berbagai tindakan yang memang diinginkan pelaku usaha. 3F melakukan pembuatan materi pemasaran sederhana yang kemudian diterapkan melalui media sosial dan marketplace yang dimiliki. Selanjutnya yaitu e-business. Untuk menjalankan usaha perbenihan ini dilakukan untuk penjualan secara online. 3F sendiri ada Instagram yang telah dijalankan selama ini, kemudian Google Maps, kemudian melalui WhatsApp. Berikut contoh akun Instagram, kemudian Google Maps yang dimiliki pada usaha 3F ini. Selanjutnya slide 7, rencana bisnis. Yang pertama, tujuan usaha jangka panjang. Memperbanyak jumlah stok produksi, melakukan mitra dengan toko pertanian, melakukan kerjasama dengan toko lain, serta membuka toko-toko di berbagai wilayah di Indonesia, dan membuat inovasi produk baru yang lebih menarik. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam usaha ini yaitu menawarkan produk dengan harga ekonomis, menawarkan jasa konsultasi, menawarkan jasa pengiriman ke lokasi pembelian, melakukan respon dan pengiriman secepat mungkin, melakukan promosi dan penjualan secara online dan offline, memastikan kualitas produk adalah kualitas yang terbaik. Selanjutnya evaluasi risiko. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh pelaku usaha terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung selama proses penyiapan produk sehingga sampai di tangan konsumen, serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh transaksi keuangan yang dilakukan. Monitoring dilakukan setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, sedangkan evaluasi dilakukan langsung terhadap pekerjaan yang dapat
dengan langsung diperbaiki. Namun untuk pekerjaan yang semisal seperti promosi dan lain sebagainya dilakukan di akhir ke minggu atau akhir bulan. Dengan dilakukan maintenance dan evaluasi ini diharapkan dapat memperkecil risiko kerugian yang dialami perusahaan serta untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan apabila terdapat sistem yang salah. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi kewirausahaan atau strategi bisnis. Strategi yang dilakukan dalam usaha 3 farm ini, yang pertama menawarkan produk dengan harga yang ekonomis, menawarkan jasa pengiriman ke lokasi pembelian, melakukan respon dan pengiriman secepat mungkin, melakukan promosi dan penjualan secara online dan offline. Kemudian yang terakhir memastikan kualitas produk adalah kualitas terbaik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.